Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, sahabat longitudinal. Kembali lagi di sini kita akan membahas latihan soal yang berhubungan dengan hukum kekekalan energi mekanik. Yuk kita simak soal dan pembahasannya. Jadi di sini disediakan soal bola bermasa 300 gram dijatuhkan pada lintasan licin sempurna. Jika kelajuan awalnya adalah 4 meter per second, kelajuan akhirnya adalah Oke, baik. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah kata-kata lintasan licin sempurna. Artinya berarti tidak ada gaya gesek yang mempengaruhinya. Nah, jika kelajuan awalnya adalah 4 meter per second, jadi kelajuan awal itu pada saat di sini, ya. Ini katakanlah adalah V1, di sini adalah 4 meter per second. Maka yang ditanya adalah kelajuan akhirnya, V2 yang di sini itu berapa? Oke, nah di sini kita bisa lihat bahwa bola di keadaan pertama itu berada di ketinggian 8 meter. Sementara keadaan yang kedua, bola sudah berada di 3 meter di atas tanah. Ya, berarti di sini kita bisa katakan atau kita tulis di sini adalah sebagai H1, yang ini adalah sebagai H2. Ketika di sini ada ketinggian, maka pasti berhubungan dengan energi potensial. Dan di sini ketika ada kecepatan, maka berhubungan dengan energi kinetik. Ketika di sini ada energi potensial dan energi kinetik sekaligus, maka yang digunakan pasti adalah hukum kekekalan energi mekanik. Jadi rumusnya yang digunakan adalah EM1 sama dengan EM2. EM1 sama dengan EM2. Oke, nah di sini EM itu persamaannya adalah energi kinetik, ya. Nah, EK1 ditambah EP1. Nah, terus kemudian di sini juga sama, EK2 ditambah sama EP2. Ketika kita berbicara tentang energi potensial, ini penting kita untuk menentukan titik acuannya, ya. Oke, nah di sini kita bisa ambil 3 tempat untuk menentukan titik acuan. Yang pertama adalah titik acuannya di atas. Nah, ketika titik acuannya ada di sini, maka energi potensial di sini ya. Nah, energi potensial di sini nih, di atas ini berarti pasti bernilai 0. Ya kan? Karena berada di titik acuan. Nah, sementara ketika di sini, ketika kita ambil energi potensialnya di sini, maka benda yang di sini pasti energi potensialnya bernilai negatif karena berada di bawah titik acuan. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang tempat yang kedua adalah titik acuannya kita tempatkan di tengah-tengah sini. Ketika ditempatkan di tengah-tengah sini, maka energi potensial bola yang keadaan 1 pasti bernilai positif karena berada di atas titik acuan. Sementara keadaan yang kedua, di sini energi potensialnya pasti bernilai 0 karena tepat berada di titik acuan. Sementara tempat yang ketiga, ketika kita mengambil titik acuannya di bawah, maka di sini kedua keadaannya punya energi potensial. Nah, di sini keduanya mempunyai energi potensial yang bernilai positif karena berada di atas titik acuan. Paham ya? Oke, nah lalu di sini di manakah kita harus mengambil titik acuannya? Nah, saran saya di sini adalah kita ambil titik acuan yang salah satunya bernilai 0 supaya perhitungan kita jauh lebih praktis. Nah, jadi di sini kita bisa ambil di tempat yang pertama yang di atas ini atau di tempat yang kedua. Nah, cuma kalau kita ambil di tempat yang pertama, energi potensial yang pertama di sini, energi potensial di keadaan kedua di sini bernilai negatif karena berada di bawah titik acuan ya. Nah, jadi di sini kita coba ambil aja di bagian yang di tengah-tengah sini nih. Nah, ya, kita ambil di daerah sini. Ini adalah titik acuannya. Nah, karena nanti titik acuannya keadaan yang pertama pasti bernilai positif karena berada di atas titik acuan. Oke, maka kalau begitu H1-nya bukan lagi 8 karena titik acuannya ada di sini. Tapi H1-nya itu sama dengan 5. 8 dikurangi 3 meter ya. Jadi di sini sama dengan 5 meter. Oke, yuk kita masukin rumusnya. Jadi di sini setengah MV1 kuadrat. Nah, terus ditambah sama MGH 1, terus sama dengan EK2, di sini setengah MV2 kuadrat. Nah, terus di sini langsung kita tambah 0, karena ini udah ketahuan berada di titik acuan sama dengan 0.
Oke, nah tinggal kita masukin, tapi sebelumnya kita coret dulu karena kedua ruas di sini sama-sama mengandung massa, berarti massanya kita coret. Satu habis, semuanya ikut habis ya. Oke, kita masukin, berarti di sini menjadi setengah dikali, nah ini kecepatan awalnya 4, langsung kita tulis di sini 16 ya. 16, terus ditambah 10 dikali 5. Nah, ini ya. Terus sama dengan setengah dikali V2 kuadrat. Nah, sudah berarti di sini coret, ini dapat 8, 8 ditambah 50, berarti jadi 58. 58 sama dengan setengah V2 kuadrat. Oke, kalau sudah, ini kita kali silang ke sini ya. Nah, kalau saya kali silang di sini, berarti totalnya menjadi 116. 116 ya. 116 sama dengan V2 kuadrat. Nah, maka kalau begitu di sini V2 itu sama dengan tinggal kita akarin saja akar dari 116. Nah, kira-kira berapa ya? Di sini bisa kita prediksi saja kalau 100 itu diakarin kira-kira mendekati 10. Nah, berarti sekitar 10 lebih dikit. Nah, jadi kalau gitu jawabannya adalah 10,8 meter per second. Nah, kalau 12 itu udah kalau dikuadratin sudah mendekati 144 ya. Jadi kalau gitu jawabannya adalah yang gimana? Mudah ya? Nah, yang perlu kalian pahami adalah di mana menentukan titik acuan. Ya, jadi titik acuan tidak selalu harus di bawah, tapi kita bisa taruh di atas atau bisa ditaruh di tengah. Nah, tinggal menyesuaikan apakah nanti bernilai positif atau bernilai negatif. Oke, baik. Kalau begitu, mudah-mudahan video ini bisa membantu. Kalau kalian suka dengan penjelasan kami, yuk gabung dengan Longitudinal Online Course, Longitudinal Profesional dan Fleksibel. Sampai jumpa di video selanjutnya.